Sampai TV, kembali lagi kita tentunya membahas tentang Hari Raya Agama Buddha, yaitu Katina. Nah, baik, tadi kita sudah bahas ya Pak ya tentang persembahan apa saja yang diberikan kepada anggota sangga, kemudian bahkan secara daring pun juga tadi diperbolehkan ya, karena mengingat situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan, belum memungkinkan. Iya, belum memungkinkan, mohon maaf pemirsa, belum memungkinkan karena memang COVID ini memang belum benar-benar mereda ya. Jadi untuk meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan tentunya ya, karena memang pandemi ini kita kan tidak tahu nih kapan berakhirnya. Jadi sebisa mungkin lah kita ini mengantisipasi supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, dan tentunya walaupun kita dalam kondisi dan situasi yang terbatas, tidak menjadi batasan kita untuk tetap melakukan kebajikan. Salah satunya itu yang bisa kita lakukan adalah berdana. Kita memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan tentunya. Karena tadi di awal dikatakan Pak Darto bahwa sangga, para biku itu kan tidak memiliki penghasilan, tidak bekerja. Jadi untuk menyokong keperluan dan kebutuhan para anggota sangga itu adalah dari umat Buddha itu sendiri. Nah, karena sangga itu kan generasi penerus ya, mereka itu yang menerus dhamma, melestarikan dhamma, menjalankan hidup suci. Jadi kita berhak sebagai umat Buddha ini menyokong dan membantunya ya Pak ya. Baik, tadi Bapak ada mengatakan bahwa sangga itu adalah ladang yang subur untuk menanam kebajikan. Penasaran sekali Pak, kenapa bisa seperti itu Pak? Apakah selain sangga ini tidak ada ladang yang subur lagi Pak? Atau itu memang sangga yang paling subur untuk menanam kebajikan? Sehingga kalau sepengetahuan saya yang subur, ladang yang subur, berarti kan nanti hasilnya ini baik banget ya Pak. Nah tadi kan ibarat Bapak menjelaskan, tadi memberikan contoh menanam jagung di waktu yang sesuai, lahannya subur, bibitnya unggul. Nah itu nanti hasilnya memuaskan. Nah terus kemudian ini bagaimana Pak? Kata Bapak tadi mengatakan sangga adalah ladang yang subur untuk menanam kebajikan. Baik, kalau kita melakukan dana kepada sangha atau menyokong kepada sangha, itu adalah kemurnian spiritual mereka itu lebih tinggi dari kita. Makanya kenapa kita sebut mereka adalah ladang subur. Kalau kita katakanlah dana ke selain sangha bagus juga, tapi tadi antara ladang yang subur, pupuknya yang bagus, kondisi tanah bagus, itu akan berbeda sama kita menanam di ladang yang katakanlah mungkin tanahnya bagus, tapi kondisinya tidak mendukung. Kan tidak mungkin tahu kita nanam jagung di musim kemarau, ya hidup tetap hidup. Tapi hasilnya tidak sebagus kalau kita menanam di tadi ladang yang subur, waktu yang tepat, dan bibit yang unggul. Makanya sangha itu kita sebut sebagai ladang yang paling subur di antara ladang-ladang yang mau kita tanami dengan kebaikan daripada yang lain. Itu. Terus dalam kita melakukan dana, apa yang kita danakan itu harus dari hasil kerja kita yang tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Mungkin seorang petani, kita berdana kepada sangha itu dengan dia bekerja sungguh-sungguh di ladang, akan beda hasilnya dengan seorang katakanlah pengusaha atau pengusaha yang memperoleh uangnya itu dengan jalan yang tidak baik, mungkin dari dia korupsi atau dari dia mungkin dari mata penjalannya itu melanggar sila atau Pancasila Buddhis. Itu presentasinya berbeda, hasilnya pasti beda. Tetap ya? Ada hasilnya, tapi hasilnya. Antara si petani yang sungguh-sungguh memang dia berdana dari hasil keringatnya sendiri, mata pencariannya benar. Betul, ya? Itu pasti berbeda. Baik, pemirsa Tampil TV, kita lanjutkan tadi ya Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa sangga adalah ladang yang subur untuk menanam kebajikan. Apakah mungkin cuma para sangga saja yang dikatakan sebagai ladang yang subur untuk menanam kebajikan, atau ada lahan-lahan
Monggo Pak. Baik. Kenapa sangha dikatakan ladangnya subur untuk melakukan dana? Karena kemurnian spiritual mereka itu lebih bagus daripada kita. Mungkin dana mungkin ke panti jompo, panti asuhan, orang-orang janda terlantar atau anak-anak terlantar itu bagus juga. Tapi intinya gini, kita menanam pohon di tempat yang subur, cuaca yang pas, atau suplai air yang pas, itu akan beda hasilnya dengan kita menanam pohon di lahan yang istilahnya cuma subur, tapi suplai untuk air, untuk pupuk itu kurang. Tetap kalau kita melakukan dana itu semua ada istilahnya karma baiknya, tapi persentase kita berdana kepada sangha sama yang bukan sangha itu pasti tidak. Baik pemirsa Sampai TV, tadi kita sudah berbicara banyak tentang Hari Raya Agama Buddha, yaitu tentang Hari Raya Katina. Jadi mohon kesimpulannya Pak dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir. Jadi tentang Hari Raya Agama Buddha itu sendiri, yaitu Hari Raya Katina. Jadi umat biar lebih jelas, lebih paham, dan keyakinan mereka juga semakin meningkat tentunya Pak. Baik, terima kasih. Dalam agama Buddha kita dianjurkan untuk selalu melakukan kebaikan dengan jalan berdana. Salah satunya berdana. Kenapa kita melakukan berdana? Dana itu adalah untuk istilahnya mengikis keakuan atau kemelekatan, dan kita membantu orang lain, maka akan tumbuh juga sifat-sifat dermawan kita. Mungkin dana tidak harus dengan materi, mungkin dengan kita ngasih nasihat itu boleh, kita dana dengan tenaga silahkan. Intinya kita selalu diajarkan untuk selalu melepas dengan jalan berdana atau memberikan sesuatu pada orang lain. Dana juga baik untuk melatih moralitas kita. Jangan takut kalau kita berdana kita akan kekurangan, karena ibarat kita menanam sesuatu yang baik, pasti nanti juga hasil yang tumbuh pun juga pasti akan baik juga. Jadi sebagai umat Buddha kita harus selalu bermurah hati, kita selalu berusaha melakukan berbuat baik, salah satunya dengan berdana, baik itu kepada orang sekitar atau istilahnya panti asuhan, panti jompo. Tapi tetap dana yang paling bagus atau ladang yang paling subur untuk melakukan dana adalah kepada anggota sangha. Baik Pak, terima kasih sekali Pak sudah berbagi pengetahuannya kepada kita semua dalam acara mimbar ini. Dan pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara, dan sampai di sini kebersamaan kita tentunya di dalam mimbar Agama Buddha. Dan tentunya terus saksikan mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu pukul 19.00 tentunya hanya di Sampai TV, bersatu untuk maju. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.